Piala Dunia 2034, lupakan saja. Tanya Tio Nugroho seputar sepak bola dalam konteksnya apa nih? Kenapa penolakan Israel baru heboh? Bukannya sudah sejak Juli 2022 sudah ketahuan. Ya, kembali harusnya ini sudah dipikirkan oleh pemerintah Indonesia melalui Bapak Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang langsung ikut bidding kala itu dan Indonesia menang. Bidding Piala Dunia U20. Harusnya sudah dipikirkan. Jika Israel masuk, apa yang harus dilakukan? Kenapa baru sekarang? Ya, kembali sepak bola Indonesia selalu banyak unsur politik semenjak pemerintahan atau ketua umum yang lalu. Beberapa kepemimpinan ketua umum PSSI selalu diganggu dengan hal-hal politik. Termasuk tahun ini mendekati tahun politik 2024, tentunya banyak sekali pergeseran atau hal-hal yang tentunya akan dilakukan untuk bisa membuat sebuah keputusan. Ya, saya rasa harusnya memang pemerintah sejak awal sudah memikirkan masalah ini. Kalau Israel masuk seperti apa, kalau Israel nggak masuk ya alhamdulillah gitu. Meskipun saya pribadi, saya seorang yang tidak setuju dengan apa yang dilakukan Israel untuk Palestina. Tapi saya sebagai peserta olahraga tentunya harus berpikir bahwa ini harus dipisahkan sepak bola dengan politik. Jadi kenapa baru sekarang heboh? Ya karena mendekati tahun politik. Siapa pihak yang harusnya bertanggung jawab dari kejadian ini? Simpel, yang bertanggung jawab, yang berteriak menolak kehadiran Israel. That's it. Pihak apa saja dirugikan dalam kejadian ini? Banyak. Dari sisi ekonomi, pastinya kita gagal mendatangkan triliunan rupiah yang akan hadir. Saya mencoba melihat ketika Asian Games 2018, kita mendatangkan 1,5 juta wisatawan. Ini sepak bola tentunya memiliki hal yang seksi, yang mungkin lebih besar daripada itu. Minimal, jika tidak wisatawan asing datang, minimal wisatawan lokal dari Papua, dari Medan, dari Kalimantan yang ingin nonton tim nasional Indonesia berlaga di GBK atau pengen nonton tim nasional Italia yang berlaga di salah satu mungkin di Bali, mungkin di Solo, akan terjadi banyak perubahan atau pergeseran supporter wisatawan lokal maupun asing. Itu gagal. Kemudian perhotelan, rugi banget. Dari pariwisata, tiket, kemudian restoran, kafe, semua berimbas termasuk pengrajin Indonesia. Karena tentu sudah siap untuk bisa memberikan atau meramaikan dengan kerajinan Indonesia yang cukup banyak ya. Jadi menurut saya dari sisi ekonomi itu. Kemudian dari sisi sepak bola, tentunya ini 3 tahun latihan bersama dengan Sintayong tidak jadi Piala Dunia. Ini bagaimana mental para pemain Indonesia? Harusnya PSSI, tolong usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Ini serius. Kalau ini tuntas, tentunya kepercayaan publik, kepercayaan negara luar akan Indonesia akan kembali lagi. Sekali lagi, Pak Jokowi, Pak Menteri, Pak Ketua Umum PSSI, usut tuntas tragedi Kanjuruhan. 135 nyawa melayang. Seberapa besar kemungkinan bidding tuan rumah lagi di 2034? Piala Dunia 2034? Lupakan saja. Gak mungkin. Gue bisa mengatakan orang paling pesimis di dunia kalau melihat 2034. Apakah Indonesia akan mampu? Lupakan. Kepercayaan FIFA akan PSSI tentunya tidak seperti memberikan telapak tangan. Tidak sampai kapanpun pasti isu Israel ini akan ada di Presiden FIFA. Selama Indonesia masih seperti ini, tidak akan diberikan. Kecuali Indonesia sudah memberikan, oke, no problem. Untuk delegasi tim nasional Israel bermain di negara kita nggak masalah. Kita akan merubah pemikiran kita seperti di tahun 2023 ketika kita melarang Israel. Itu baru bisa. Tapi dengan lobby-lobby. Nah, lobby-lobby itu tidak mudah. Karena yang saya tahu 2034 itu ada kesempatan besar Indonesia menjadi tuan rumah ketika menjadi tuan rumah bersama. Nah, tapi kalau detik ini ditanya, no, nggak mungkin. Itu aja. Jadi untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia, lupakan. Untuk masuk ke Piala Dunia, saya masih yakin. Apa yang perlu dilakukan pemerintah setelah kejadian ini? Yang harus dilakukan pemerintah adalah itu, tegas. Apakah orang politik bisa memegang sebuah federasi atau tidak? Karena kalau boleh, dia harus melepas. Jangan ada 2 jabatan.
nggak boleh rangkap jabatan. Kemudian jauhkan politik dari federasi. Kalau itu bisa dilakukan, nah ini baru bisa nih kita majukan sepak bola, karena pemerintah harus pikir, lo mau majuin olahraganya, kalian mau majukan olahraganya atau politiknya gitu. Jadi harus pisahkan. Karena kalau olahraga yang mau dimajukan, ini tentunya tidak akan ada masalah-masalah seperti ini. Nah, ini harus tegas tuh. Dan alhamdulillah sih Pak Jokowi salah satu presiden yang sangat concern dengan olahraga ya. Di bawah beliau olahraga kita maju. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah adalah memisahkan olahraga dengan politik. Kalau itu aja dulu, kalau itu bagus, baru balik lagi ke federasinya. Jadi kembali lagi, kalau pemerintahnya tegas memisahkan politik dengan olahraga, ini akan sangat bagus. Secara garis besar, secara keseluruhan negara kita jelek gara-gara sepak bola kita, gara-gara tragedi Kanjuruhan. 135 nyawa melayang dan tidak ada sama sekali penyelesaian hingga saat ini. Jadi itu kalau menurut saya, kalau pemerintah tegas, pisahkan politik dengan sepak bola, dengan olahraga, itu kita akan lebih bagus.